Di tengah hiruk-pikuk bursa transfer, nama J. Noah Idzes berkibar bak bendera di puncak gunung, dikejar klub-klub raksasa Serie A, dielu-elukan publik dan digadang-gadang sebagai bek masa depan yang akan menaklukkan Eropa. Namun, ketika semua orang menunggu ia mengenakan seragam Juventus, Inter atau AC Milan, ia justru memilih jalan yang tak terduga, bergabung dengan Sassuolo, klub hijau hitam yang sering disebut pengganggu para raksasa. Keputusan ini memicu gelombang tanya dan perdebatan panas, apakah ini langkah nekat atau strategi jenius? Untuk menemukan jawabannya, kita harus kembali ke titik awal kisahnya, di sebuah kota kecil bernama Mierlo. Langit sore di atas stadion terasa seperti lukisan tak selesai. Warna oranye yang memudar diiris garis-garis cahaya lampu stadion yang mulai menyala. Di tengah hamparan hijau itu, berdiri seorang lelaki dengan postur menjulang, bahu tegap, dan tatapan mata yang selalu menyiratkan dua hal sekaligus, ketenangan dan kesiapan untuk berperang. Namanya J. Noah Idzes, Kapten Tim Nasional Indonesia. Pemain bertahan yang mampu mengubah detik-detik krusial menjadi momen keajaiban. Namun, setiap pahlawan punya awal yang sederhana, dan bagi J, awal itu bermula jauh dari tanah air yang kini ia bela. Di sebuah kota kecil bernama Mierlo, Belanda, J lahir dari pasangan yang tak pernah membayangkan putra mereka kelak akan memimpin serdadu Garuda. Dari sang ibu, mengalir darah Indonesia, jejak leluhur yang berasal dari Jakarta dan Semarang. Darah itu, meski sempat terpendam di antara musim dingin Eropa, ternyata tidak pernah benar-benar membeku. Sejak bocah, Jai terbiasa menghabiskan sore dengan menendang bola di halaman sekolah, terkadang di lapangan kecil dekat rumah. Di usia belia, bakatnya terlalu jelas untuk diabaikan. Akademi PSV Eindhoven menjadi pelabuhan pertamanya. Tempat ia belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal kaki yang terampil, tetapi juga kepala yang dingin. Perjalanan profesionalnya mulai di FC Eindhoven. Di sana, ia bukan sekadar pemain muda, ia menjadi jangkal yang membuat tim seimbang. Musim demi musim, ia beranjak semakin kokoh. Go Ahead Eagles kemudian memanggilnya. Disinilah ia merasakan euforia promosi, tekanan bertahan di liga tertinggi Belanda, dan manis getirnya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Namun, jalan tak selalu lurus. Sebuah kondisi medis, trombosis, sempat membuatnya terpaksa berhenti sejenak. Dunia yang biasanya penuh sorakan mendadak terasa sunyi. Tapi Jai bukan tipe yang menyerah. Pemulihan itu menjadi ujian mental sekaligus titik balik. Sepak bola baginya bukan sekedar karir melainkan napas. Tahun berikutnya, Venezia di Italia menjadi babak baru. Serie A adalah mimpi banyak pesepak bola. Jai melangkah ke dalamnya dengan kepala tegak. Permainan di Italia menuntut kecerdasan taktik, disiplin dan kemampuan membaca situasi dalam sepersekian detik. Semua itu seakan cocok dengan karakternya. Lalu datanglah momen yang mengubah segalanya, proses naturalisasi. Desember 2023, ia resmi menjadi warga negara Indonesia. Publik menyambutnya bak pahlawan yang pulang dari perantauan. Meski sebagian belum pernah melihatnya bermain langsung, tak butuh waktu lama baginya untuk menyatu dengan timnas, dan pada laga debutnya, ia tak hanya mengenakan seragam Garuda, tapi juga mengenakan ban kapten di lengannya. Ketika lagu kebangsaan berkumandang, ada air yang menetes di sudut matanya. "Aku tidak lahir di tanah ini, tapi darahku sudah lama mengalir ke sini," katanya pelan dalam sebuah wawancara. Musim demi musim berjalan, dan performa Jai semakin mencuri perhatian. Media mulai berbicara tentang masa depannya. Desas-desus itu datang bagaikan ombak. Juventus, Inter Milan, AC Milan, nama-nama besar yang memanggilnya seperti sirine di tengah laut. Di luar lapangan, teleponnya nyaris tak berhenti berdering. Agen berbicara tentang klausul, bonus dan kontrak. Teman-teman bertanya, "Kalau kamu ke Milan hidupmu akan berubah." Wartawan menulis seolah ia sudah setengah kaki di Turin atau Milan. Namun, di dalam hati, Jai belum menemukan jawabannya. Ada kebimbangan yang tak bisa diselesaikan dengan nominal di kertas kontrak. Apakah ia ingin menjadi bagian dari raksasa yang mungkin memberinya kejayaan instan, atau mencari tempat yang benar-benar memberinya ruang untuk berkembang? Satu malam di Venezia, setelah latihan, Jai duduk sendirian di dermaga kecil. Air laut memantulkan cahaya lampu kota, dan di jauhan perahu-perahu melintas pelan. Ia memandangi ponselnya. Notifikasi berita transfer berderet, pesan dari teman, bahkan ajakan dari mantan pelatih. Suara hatinya berbisik, sebuah bisikan yang sulit dijelaskan. Kadang jalan yang tepat bukanlah jalan yang semua orang tunjukkan. Malam itu, ia memejamkan mata,
membiarkan suara ombak menjadi musik pengantar. Di balik kelopak matanya, ia membayangkan lapangan, jersey hijau hitam, warna yang belum pernah ia kenakan, tapi entah mengapa terasa familiar. Ini bukan tentang keputusan final, melainkan tentang pusaran yang mengelilinginya. Dari bocah di Mairlo, pemain muda di Belanda, pejuang di Serie A, hingga Kapten Garuda, semua itu membawanya ke titik ini. Persimpangan yang akan menentukan bukan hanya karirnya, tapi juga warisan yang akan ia tinggalkan. Di ruang ganti Venezia setelah pertandingan terakhir musim itu, Jay duduk mengikat sepatu, lalu berhenti. Tangannya diam di udara. Tatapannya jauh, seolah ia sudah melihat masa depannya. Sebuah masa depan yang tidak seperti yang semua orang bayangkan. Pagi itu, udara di Venezia terasa biasa saja. Burung camar berputar di atas kanal, matahari memantul di permukaan air yang beriak pelan. Namun, di dalam sebuah ruangan sederhana di pusat latihan klub, hati seorang lelaki berdegup tidak biasa. Jay Noah Ides duduk di kursi, bahu sedikit membungkuk, jemari mengetuk-ngetuk meja. Di hadapannya ada berkas kontrak, satu lembar kertas, tapi beratnya seperti memikul seluruh ekspektasi dunia. Sabtu, tanggal 9 bulan Agustus tahun 2025, tanggal yang akan tercatat dalam kariernya. Ruang konferensi pers dipenuhi kilatan kamera. Mikrofon-mikrofon berderet seperti tentara yang siap mendengarkan pengakuan sang Kapten Garuda. Nama-nama besar sudah menghilang dari meja negosiasi. Juventus, Inter Milan, AC Milan. Semuanya pernah mendekat, tapi berbalik pergi karena alasan yang berbeda. Nilai transfer terlalu tinggi, prioritas tim berubah, atau negosiasi yang memakan waktu. Lalu, di saat semua orang mengira Jay akan menunggu gelombang baru tawaran megah, muncullah sebuah nama yang membuat banyak orang mengerutkan dahi. US Sassuolo Calcio. Klub hijau hitam itu bukanlah juara Serie A, bukan pula langganan Liga Champions, tapi dalam diam, mereka bergerak cepat dan tepat. Kontrak 4 tahun, gaji sekitar 1,1 juta euro per musim, transfer senilai 8 juta euro plus bonus, semua disepakati tanpa drama panjang. Yang mengejutkan, keputusan ini diambil Jay bukan karena iming-iming kemewahan, tapi karena ia percaya pada cerita yang ingin ditulis Sassuolo. Beberapa minggu sebelum pengumuman, Jay sempat bertemu dengan perwakilan Torino, Udinese, dan Genoa. Masing-masing klub punya visi, namun ada yang terasa kaku, ada yang terlalu fokus pada angka, ada pula yang seolah sekadar ingin menambah nama besar di skuad tanpa benar-benar tahu bagaimana memanfaatkannya. Sassuolo berbeda, mereka datang dengan rencana rinci. Bagaimana Jay akan menjadi pemimpin di lini belakang, bagaimana ia akan membimbing bek-bek muda, dan bagaimana mereka ingin membangun tim yang berani menghadapi raksasa Italia. Bagi Jay, itu bukan sekadar tawaran, itu adalah undangan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang tumbuh dari akar. Saat kabar itu pecah di media, gelombang reaksi langsung membanjiri lini massa. Netizen Indonesia menyerbu akun resmi Sassuolo di Instagram. Dalam hitungan jam, jumlah pengikut klub melonjak ribuan. Komentar-komentar unik bertebaran. "Selamat, Anda dapat kapten plus 1 negara pendukung. Jaga dia baik-baik, kami titipkan Jay." Bahkan ada yang menulis dengan nada bercanda, "Sekarang Sassuolo sudah jadi klub favorit seluruh RT." Di tengah riuh itu, ada pula nada kecewa. "Kenapa tidak pilih Juventus? Sayang potensi terbuang," tulis seorang penggemar. Ada yang meragukan, ada yang khawatir. Semua emosi bercampur menjadi satu. Pembanggaan, rasa ingin tahu, sekaligus kekhawatiran akan masa depan sang kapten. Hari konferensi pers, Jay duduk di kursi tengah, diampit manajer Sassuolo dan direktur klub. Kilatan kamera hampir membuatnya silau. Di kepalanya, ia mendengar gema suara-suara. Suara pelatih di Belanda yang bilang ia bisa jadi bek terbaik di Eropa. Suara wartawan yang bertanya mengapa ia turun kelas. Suara teman yang menyarankan ia mengejar trofi di klub raksasa. Semua itu menumpuk, menekan dadanya. Saat mikrofon diarahkan ke wajahnya, ia menarik napas dalam-dalam. "Saya tahu banyak orang mengira saya akan memilih jalan yang biasa dipilih pemain. Tapi, saya tidak mencari jalan yang mudah. Saya mencari jalan yang tepat. Sassuolo memberi saya peran, kepercayaan, dan ruang untuk berkembang. Saya ingin menjadi bagian dari perjalanan ini,
bukan sekadar pengunjung di cerita orang lain. Ruangan hening beberapa detik, lalu terdengar gumaman. Kilatan kamera bertubi-tubi. Jawaban itu tidak menghapus semua kritik, tapi membuat banyak orang terdiam. Jay kembali teringat malam di dermaga Venesia, ketika ia memandangi laut. Waktu itu ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku ingin diingat sebagai bagian dari klub besar atau sebagai pemain yang membesarkan klubnya sendiri? Ia tahu jawaban itu sejak malam itu, meski butuh keberanian untuk mengakuinya di hadapan dunia. Sehari setelah pengumuman, Jay resmi mengenakan jersey hijau hitam dengan nomor punggung kebanggaannya. Latihan perdana terasa berbeda. Pemain-pemain muda menatapnya dengan rasa hormat, sementara pelatih memanggilnya kapten masa depan. Di tribun, sekelompok fans memegang spanduk bertuliskan Benvenuto, Capitano d'Indonesia. Kisah ini bukan sekadar tentang pindah klub, ini tentang pilihan yang menentang arus, tentang keberanian mengambil resiko demi sesuatu yang belum tentu dipahami semua orang. Saat ia melangkah keluar lapangan latihan Sassuolo di hari pertamanya, Jay menoleh sejenak. Ia melihat tribun kosong, membayangkan suatu hari akan dipenuhi sorakan, bukan hanya dari Italia, tapi dari jutaan hati di tanah air yang selalu mengiringi langkahnya. Dan dalam hatinya, ia berbisik, ini bukan akhir dari mimpiku. Ini adalah awal dari bab yang ingin aku tulis sendiri.